Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar setiap ada materi baru kalian bisa langsung mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Bu Arum, tentu saja dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang teks berita, yaitu tentang pengertian, ciri-ciri, dan juga unsur-unsur teks berita. Masih ingatkah kalian apa saja unsur-unsur teks berita itu? Iya, betul. Seringkali kita singkat menjadi 5W plus 1H, atau dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebutnya dengan adik simba. Adik simba merupakan singkatan dari pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ada 6 pertanyaan yang mewakili unsur-unsur dari teks berita. Nah, kali ini kita masih akan membahas teks berita, yaitu struktur teks berita. Yuk simak materi berikut. Struktur teks berita. Struktur teks berita terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ialah judul. Sebuah karangan atau tulisan pasti mempunyai judul, agar pembaca dapat mengetahui garis besar isi dari sebuah tulisan. Judul dibuat menarik agar pembaca tertarik membaca isi berita. Yang kedua, kepala berita atau lead. Bagian paling penting dalam berita yang merupakan rangkuman isi berita. Yang ketiga, tubuh berita, yaitu peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Berikutnya, kaki atau ekor berita, merupakan informasi tambahan dari berita. Nah, kita akan membahas satu persatu dari struktur teks berita. Pertama, kita akan membahas kepala berita atau lead. Lead berita ditulis pada paragraf pertama sebuah berita. Lead merupakan unsur penting sebuah berita. Lead menentukan isi berita akan dibaca atau tidak. Lead merupakan saripati berita, melukiskan seluruh berita secara singkat. Unsur penting berita 5W plus 1H pada umumnya ditulis pada paragraf pertama dan kedua. Paragraf tersebut diperlukan untuk merangkum atau meringkas berita yang disusun. Paragraf tersebut menjadi jantung dari sebuah berita. Yang kedua ialah tubuh berita atau body. Tubuh berita berisi peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Bahasa dalam berita singkat, padat, dan jelas. Dengan demikian, tubuh berita merupakan penjelasan lead secara lengkap berita. Berikutnya ialah ekor berita. Ekor berita berisi informasi kurang penting. Kurang penting dalam hal ini merupakan informasi-informasi tambahan dalam suatu berita. Bagian ini berada setelah kepala dan tubuh berita. Bagian ini tidak memiliki kaitan langsung dengan judul beritanya. Dengan struktur penyajian yang semacam itulah, susunan informasi di dalam suatu pemberitaan tersaji dalam pola piramida terbalik. Nah, dapat kalian lihat pola piramida terbalik bentuknya seperti pada gambar berikut. Bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah berita itu merupakan perincian-perinciannya yang sifatnya cenderung tidak penting.
Dengan struktur penyajian informasi seperti itu, segi kepentingan suatu informasi semakin ke bawah semakin berkurang. Sebaliknya, informasi yang paling penting terletak pada bagian atas. Oleh karena itu, jika kita tidak cukup waktu untuk mendengarkan keseluruhan informasi, dengan hanya memperhatikan bagian awalnya, kita telah cukup mendapatkan informasi pokok yang merangkum keseluruhan isi berita. Berikut disajikan sebuah contoh berita dan identifikasi struktur dari teks berita tersebut. Merah putih berkibar, Indonesia raih medali Olimpiade Matematika di Inggris. Bendera Indonesia kembali berkibar pada ajang di bidang pendidikan berskala internasional. Kali ini dalam Olimpiade Matematika Internasional atau International Mathematical Olympiad 2019. Pelajar Indonesia meraih prestasi membanggakan. Sebanyak 6 medali yang terdiri dari 1 medali emas, 4 medali perak, dan 1 perunggu berhasil dibawa pulang dan membuat tim Indonesia berada di posisi ke-14 dari 110 negara peserta. Aleams Bara, selaku koordinator tim Indonesia untuk IMO 2019 menuturkan, prestasi Indonesia lebih baik dibanding sejumlah negara lain, seperti Australia, Inggris, Kanada, Jerman, dan Belanda. Perolehan medali emas kali ini merupakan yang ketiga kalinya yang pernah kita dapatkan setelah sebelumnya kita juga pernah mendapatkan emas pada tahun 2013 dan 2018, ujar Aleams dalam keterangan di laman resmi Kemendikbud Kamis 25 Juli 2019. Direktur Pembinaan SMA, Purwadi Sutanto, mengutarakan kebanggaannya atas prestasi tim Indonesia sebagai peserta IMO yang terus meningkat sejak tahun 2013. Dia mengharapkan tim Olimpiade Matematika Indonesia bisa meraih medali emas secara konsisten dan terus meningkat lebih baik lagi. Mereka sangat luar biasa dan saya bangga tim IMO bisa mempertahankan tradisi emas ini. Mereka layak mendapat apresiasi tertinggi dari negara dan menjadi inspirasi bagi seluruh siswa di Indonesia. Kedepan juga diharapkan akan menjadi para ilmuwan, matematikawan, insinyur, dan ekonom yang memberikan kontribusi besar bagi kemajuan ilmu dan teknologi Indonesia, tutur Purwadi. Nah, ketika ada soal untuk mengidentifikasi struktur teks berita tersebut, maka kalian bisa menjawabnya seperti ini. Jadi, kembali pada struktur teks berita tadi, ada judul. Judulnya apa? Nah, pada berita yang sudah disertakan tadi, judulnya ialah Merah Putih Berkibar, Indonesia raih medali Olimpiade Matematika di Inggris. Kemudian, kepala berita ada pada paragraf 1. Tubuh berita ada pada paragraf 2 dan 3. Kemudian, kaki atau ekor berita ada pada paragraf keempat. Nah, demikianlah materi tentang struktur teks berita. Semoga materi tadi dapat menambah wawasan kalian tentang teks berita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.